Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello moms, kembali lagi di channel Firdaus Family. Nah, pada videoku kali ini dan video-videoku yang akan datang, aku akan lebih banyak membahas seputar proses menyusui, air susu ibu, dan juga air susu ibu perah. Kenapa aku membahas air susu ibu perah? Karena pada kondisi saat ini aku sedang menikmati proses menyusui anakku sebagai ibu bekerja, tapi masih bisa memberikan ASI eksklusif kepada anakku. Nah, jadi aku akan memberikan berbagai macam tips dan trik seputar menyusui sesuai dengan pengalaman pribadiku. Tapi pada kesempatan kali ini, yang pertama kali pada video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi ASI yang belum keluar di saat awal kita setelah melahirkan. Sebelumnya, aku ingin bertanya kepada moms, apakah susu formula itu diperlukan untuk membantu kita memberikan ASI kepada anak kita setelah kita melahirkan apabila ASI kita belum keluar? Oke, nah jawabannya itu tergantung kepada diri mam sendiri, karena aku percaya setiap ibu pasti memiliki memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Tapi sesuai pengalaman pribadiku sendiri, kita tidak perlu memberikan susu formula setelah kita melahirkan apabila ASI belum keluar mams, karena bayi masih memiliki cadangan makanan dari perut kita sehingga bisa bertahan 1-2 hari sesaat setelah dia dilahirkan. Jadi 2 hari itu kita bisa lakukan untuk berikhtiar supaya ASI kita keluar dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah moms harus tetap happy, harus tetap berpikiran positif, dan harus tetap relax. Jadi di awal-awal setelah melahirkan pasti kita beradaptasi dengan kondisi baru menjadi seorang ibu, di mana kita harus menyusui, harus mengurus anak kita di saat badan kita belum sempurna pulihnya. Nah, caranya bagaimana kita harus tetap berpikiran positif? Kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah, dan jadi kita harus tetap berpikiran positif bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai ibu pasti akan bernilai ibadah, terutama proses menyusui yang Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana proses menyusui ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, sehingga Allah abadikan. Pasti itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk anak kita mams. Jadi mams harus happy dengan cara melakukan hal-hal yang mams senangi dan merasa nyaman serta tenang saat sedang menyusui. Jadi carilah tempat-tempat di mana mams bisa merasa nyaman saat menyusui, bisa dengan mendengarkan musik klasik, bisa juga dengan memakan makanan yang mams suka, atau bisa juga dengan melakukan hal yang mams sukai seperti menonton film dan lain-lain. Juga pada saat awal setelah melahirkan, aku sarankan jangan dulu banyak menerima tamu supaya kita bisa lebih banyak waktu untuk meluangkan diri beradaptasi menjadi ibu yang baru. Nah, untuk tips yang kedua adalah kita tetap menyusui anak kita walaupun ASInya belum keluar. Nah, jadi mam, sesuai pengalamanku sendiri, apabila sering menyusui maka ASI juga akan lebih cepat keluar. Jadi hisapan bayi, hisapan mulut bayi ke puting kita itu bisa merangsang kelenjar-kelenjar ASI keluar, sehingga ASI pun bisa diproduksi secara maksimal. Jadi lebih sering menyusui ya mams walaupun ASInya belum ada. Nah, yang ketiga yaitu pelekatan mulut bayi ke puting kita itu harus benar, dimana ini bisa menyebabkan ASI keluar dengan sempurna dan diproduksi lebih banyak oleh payudara kita. Nah, pelekatan yang benar juga bisa menghindari kita dari resiko lecet atau sakit saat menyusui mams. Jadi apabila pelekatan itu benar, selain bisa ASI keluar dengan baik, juga kita menghindari dari rasa sakit saat proses menyusui berlangsung. Nah, yang keempat adalah kita harus sering melakukan pumping. Jadi sewaktu dulu saat
setelah melahirkan, apabila anakku sedang tidur, aku akan menyisihkan waktu untuk mempamping payudara kanan dan kiriku secara bergantian. Nah, dari proses pumping ini juga bisa merangsang ASI lebih banyak keluar, sehingga proses menyusui pun lebih mudah. Lalu selanjutnya, tips yang kelima adalah kita harus memakan makanan yang bergizi dan juga memiliki nutrisi yang seimbang. Jadi di awal-awal setelah melahirkan, aku banyak mengkonsumsi makanan seperti daun katuk, daun bayam, buah-buahan, sayuran, dan juga daun pepaya yang masih muda, kacang-kacangan, dan makanan-makanan lain yang bisa merangsang produksi ASI. Lalu selanjutnya adalah kita harus banyak meminum air putih sehingga terhidrasi dengan baik, karena kan ASI ini sifatnya cairan mams. Apabila kita menutrisi atau memasukkan cairan yang lebih banyak ke tubuh kita, maka produksi ASI pun akan meningkat. Nah, tips yang terakhir adalah apabila diperlukan, mams juga bisa meminum vitamin yang bisa memperlancar ASI. Nah, dulu vitamin yang aku makan atau aku minum itu mereknya ASI Fit, dan itu aku beli di apotek, diminum sehari sekali, dan alhamdulillah pada hari kedua setelah melahirkan, ASI aku bisa keluar dengan sempurna atau dengan baik. Nah, itu dia mams, tips dan trik bagaimana cara mengatasi ASI yang belum keluar setelah melahirkan sesuai pengalaman pribadiku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan juga kita bisa terus bersemangat untuk memberikan nutrisi terbaik kepada anak kita, yaitu ASI. ASI adalah rezeki dari Allah yang Allah titipkan kepada kita sebagai seorang ibu dan harus diberikan kepada anak kita. ASI juga adalah bentuk cinta kita sebagai seorang ibu dan juga adalah alat atau proses bonding kita terhadap anak kita, sehingga kita bisa lebih dekat dengan anak kita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, Mams, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Apabila Mams mempunyai tips dan trik lain sesuai pengalaman pribadi Mams agar ASI bisa keluar setelah melahirkan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau Mams merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.